Pemilihan Gubernur DKI Jakarta semakin memanas. Para calon mulai belak-belakan ini melakukan deklarasi untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kami punya dua nama bakal calon Gubernur DKI Jakarta untuk bisa diadu janji dan juga sikap yang akan dipilih terhadap permasalahan di ibu kota. Saya akan mulai dengan nama pertama, Ibu Hasnani Muin. Kita akan lihat apa saja sih sebenarnya yang akan perjuangkan oleh Hasnani. Sebenarnya Hasnani ini bukan nama baru dalam bursa calon gubernur DKI Jakarta. Pengurus harian DPP Partai Demokrat ini pernah mengikuti persaingan bakal calon gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 silam dengan julukan yang sama, yaitu si wanita emas. Mungkin ada warga Jakarta pernah familiar atau sering melihat poster-poster Ibu Hasnani di belakang angkutan umum. Berikut beberapa yang bisa kita cuplik dalam sepak terjang menghadapi Pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Ini Hasnani menyosialisasikan profilnya kepada warga dengan membagikan pamflet dan kartu nama saat Car Free Day pada 27 Maret yang lalu. Belusukan ke terminal untuk menyapa para sopir Kopaja dan juga Metro Mini. Selain itu Hasnani berpendapat bahwa Metro Mini ini dan juga Kopaja tidak perlu dihilangkan, namun hanya perlu untuk disertifikasi dan juga melakukan pelatihan pada supir selama 1 minggu full. Bagi-bagi uang dan makanan juga ketika sosialisasi itu juga dilakukan oleh Ibu Hasnani. Kemudian Hasnani juga berniat mengubah peraturan yang melarang kendaraan roda 2 untuk melintas di Jalan Jenderal Sudirman hingga Tamrin. Berikutnya ada 10 triliun rupiah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang akan diberikan untuk pendidikan gratis. Kemudian untuk menggratiskan, kemudian kita bicara mengenai sampah misalnya, sampah dari masyarakat Jakarta akan dibeli seharga Rp2.000 per kalengnya. Hasnani juga menjanjikan mampu mengatasi macet dalam waktu 1 tahun. Kemudian ada juga untuk solusi banjir misalnya, Hasnani memanfaatkan modifikasi cuaca untuk mengatasi banjir dan pembangunan gorong-gorong. Ada juga janji untuk membangun 1000 tower rusun baru di ibu kota. Kemudian ada KTP Jitu. KTP Jitu ini untuk menggratiskan biaya pendidikan, melahirkan, berobat, hingga pemakaman. Ini lebih sakti dari kartunya Jokowi Ahok ini ya. Hasnani juga berniat untuk melegalkan prostitusi di ibu kota Jakarta. Ini ide yang cukup menarik buat saya terutama. Kemudian berikutnya ada penantang Hasnani Muin di pemilihan gubernur ibu kota, ada Muhammad Idrus. Kita akan lihat apa saja yang akan dilakukan oleh Muhammad Idrus yang merupakan kader PKS dengan slogan Jakarta Keren. Salah satu langkahnya kita akan lihat. Yang pertama adalah solusi pelayanan terpadu dengan menggandeng anak-anak muda dari golongan mahasiswa serta pendekatan melalui masjid. Ini adalah beberapa janji yang akan diberikan oleh Idrus. Misalnya Muhammad Idrus mengkritisi lamanya proses pelayanan terpadu yang membuat kerugian bagi para pelaku usaha. Ini mungkin karena dia sebagai seorang pengusaha mengalami betul bagaimana sulitnya mengurus berbagai perizinan di ibu kota. Ia menjanjikan program-program khusus untuk warteg di ibu kota ini lucu sekali. Ada program untuk warteg. Ia juga makan di warteg yang sudah 2 kali dikunjungi oleh Jokowi. Ada warteg 21 di Bilangan Kelapa Gading. Saya juga pernah makan di situ. Mie gorengnya dan ayam gorengnya enak juga. Juga dikenal dengan warteg Jokowi ini. Akankah sebutan warteg ini akan menjadi wartegnya Idrus? Kita lihat nih perkembangannya nanti. Tapi Idrus juga mempersiapkan senjata untuk bisa melawan incumbent Gubernur Ahok dengan nama 99 senjata. Ini bukan senjata tajam ya, tapi senjata tersebut dipersiapkan untuk mewujudkan Jakarta yang keren dan mematahkan semua serangan lawannya di pilkada nanti. Idrus menjenguk perempuan pengemudi ojek online. Kemudian ada juga ia juga menjanjikan program pembersihan 1000 masjid. Program pembersihan 1000 masjid. Idrus menjanjikan program 1 miliar Rp1 untuk setiap RW setiap tahunnya. Ini bentuk janji yang akan diberikan dana kepada setiap RW. Ia menyebut hanya perlu 2,709 dari 66,37 triliun rupiah APBD DKI untuk mengatasi hal ini. Idrus juga berjanji akan menciptakan 1 juta pengusaha muda. Hal ini untuk mengatasi disparitas antara orang kaya dan orang miskin yang semakin tinggi. Kemudian juga memiliki program untuk menjadikan masjid. Ini ada 100.000 relawan masjid menjadikan masjid sebagai pusat ekonomi masyarakat. Muhammad Idrus mengklaim memiliki gerakan 100.000 relawan untuk menghadapi Pilkada DKI Jakarta tahun depan. Itu tadi bagaimana program-program dua bakal calon gubernur
yang saya bisa sebut sebagai alternatif karena memang agak jarang dibicarakan orang atau mungkin bukan menjadi elit politik selama ini yang sudah biasa bertarung di tingkat partai politik atau di tingkat politik nasional, tapi dua orang ini mampu menghadirkan suatu alternatif untuk masyarakat yang tentu saja meramaikan demokrasi dan kontestasi pilkada di DKI Jakarta. Pilkada memang masih cukup lama, namun para petualang politik yang berambisi menjajal peruntungan sudah mulai muncul satu persatu. Ada yang terlihat sangat serius, setengah serius atau sekedar main-main. Pilkada DKI memang selalu menjadi magnet karena menyita sorotan publik, komunikasi serta pendekatan politik. Masing-masing bakal calon bergerak secara dinamis demi kursi peserta pemilihan dan janji-janji kampanye itu bertebaran dengan harapan memberi perubahan serta mendapatkan kepercayaan masyarakat ibu kota. Benarkah langkah mereka dapat memberikan jawaban bagi persoalan di ibu kota? Bagaimana kacamata mereka memandang ragam permasalahan ibu kota yang tak kunjung usai? Kami akan membahasnya kali ini bersama dua bakal calon gubernur DKI Jakarta yang tadi sudah saya sebutkan sebagai mungkin quote unquote sebagai alternatif. Ada Hasnani Muin dan juga Bang Muhammad Idrus. Selamat datang di CNN Indonesia Prime News akhir pekan. Dan ada satu lagi pengajar filsafat dan juga etika politik di UI, mentor saya, Bang Rocky Gerung. Bung Rocky, selamat datang. Oke. Thank you, Bung Rocky. Kita akan mengupas habis dua bakal calon gubernur ini. Tapi sebelum kita kupas apa yang akan Anda lakukan, tadi saya sudah highlight sedikit. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan, kemudian bagaimana kemudian Anda bersiap-siap untuk bertarung dalam kontestasi pilkada ini. Tapi publik banyak yang, ini kalau saya mewakili suara publik ya, publik banyak yang belum mengetahui sebenarnya kiprah Anda di ranah publik, Anda berdua khususnya. Untuk bahasnya ini misalnya, Anda menganggap diri Anda atau mengklaim diri Anda sebagai wanita emas. Ya, Anda mungkin lebih terkenal di angkutan-angkutan umum karena banyak iklan-iklan, tapi partisipasi atau kiprah Anda di ranah publik mungkin belum banyak dirasakan oleh publik. Seberapa emas Anda, Mbak Hasnani? Berapa karat emas? Seberapa karat emas Anda? Ini yang publik harus tahu sebelum kita bicara lebih detail. Siapa Anda sebenarnya? Ya, kalau berat saya 46 karat. Jadi ya, 46 karat itu mahal sekali tuh kalau jadi emas ya, Mbak. Jadi gimana, 46 kilo. Ya. Gitu. Kalau Anda tanya siapa sih Hasnani, kalau ada yang nanya siapa sih Hasnani itu, Anda mau jawab apa? Tentu saya memang tidak pernah terpublish. Latar belakang saya awalnya saya seorang artis. Tapi saya di umur 19 tahun itu Rocky sudah juga artis nih, sering melikus dia. Oke, saya dari umur 19 tahun itu udah jadi pengusaha, tapi saya banyak bergerak di bidang kontraktor seperti itu. Jadi banyak bangun infrastruktur seperti itu, terus bangun telekomunikasi. Pertama kali Telkomsel berdiri di Indonesia, itu yang membangun BTS-nya kebetulan kita pemenang tender di Telkomsel, itu mendapatkan 1000 titik tower. Lalu kita bangun sudah berapa ratus tower itu. Yes, alhamdulillah sekarang sudah banyak dinikmatin oleh masyarakat juga. Jadi karena kontribusi Anda kita bisa telepon-teleponan dengan enak sekarang ya. Terima kasih Mbak Hasnani kalau gitu. Terus apalagi kemudian, apa yang kemudian bisa Anda jelaskan bahwa Anda ternyata punya, selama ini ternyata Anda tidak hanya hidup untuk diri Anda sendiri, Anda juga hidup untuk masyarakat dan hidup untuk publik, sehingga Anda punya kepercayaan diri untuk mencalonkan diri jadi calon gubernur. Oke, saya punya sekolah juga. Jadi pertama kali Al-Azhar di Makassar, itu saya punya sekolah. Tapi alhamdulillah saya sampai hari ini belum menikmati uang itu karena itu amalah buat saya, buat nanti buat di akhirat. Ya, lalu kemudian kegiatan saya sehari-hari ya saya sebagai pengusaha, ibu rumah tangga, sebagai politisi. Ya, seperti itulah kegiatan sehari-harinya. Kenapa Anda mau mencalonkan diri jadi calon gubernur? Kan lebih enak jadi pengusaha, bangun tower telekomunikasi, dapat uang, mengurus anak, itu lebih enak kan? Rasanya itu panggilan hati karena seorang pejuang itu tidak pernah, semakin saya tidak kepengen berpolitik, tapi semakin besar dorongan itu sehingga keluarga mengatakan ya sudah kalau itu udah keputusan kamu, ya tentu kalau misalkan dikasih dua pilihan ya enak pengusaha atau politik, ya tentu pasti lebih enak pengusaha karena tentu tidak ada yang bisa mengatur kita yang mau manage sendiri-sendiri. Tapi ketika kita terjun di politik terus menjadi pejabat negara itu diatur oleh sistem dan sebagainya, ya tentu itu sangat tidak enak buat saya. Jadi ada dorongannya dari diri sendiri atau dorongan dari tentu enggak, itu dorongan dari diri saya sendiri. Jadi saya bukan pertama kali ini juga mencalonkan diri. Jadi saya dulu pernah mencalonkan diri wali kota Tangerang Selatan, terus
gubernur DKI waktu tahun 2012 juga, terus lalu pilkada juga DPR RI, sekarang maju lagi ya. Tentu kalau ditanya pasti perjuangan itu yang luar biasa, yang udah melelahkan, capek, tapi namanya seorang pejuang yang ingin berjuang untuk masyarakat, membela orang yang membutuhkan, itu saya kira itu kekuatan yang sangat yang tidak bisa dibendung dalam hati, tapi terkadang juga ada emosi di dalam hati. Ngapain sih kalau misalnya menemukan orang atau apa, atau sandungan, atau menemukan kerikil-kerikil kecil, terkadang gini, apa sih yang aku cari kok, kenapa saya harus berbuat untuk orang. Nah, itu dia. Kita akan membahas lagi Mbak mengenai apa yang kemudian Mbak Hasnani cari sebenarnya, dan apa juga sebenarnya apakah publik melihatnya ini sebagai perjuangan atau sebagai ambisi politik semata. Kita akan bahas lebih lanjut lagi di segmen berikutnya, tetaplah bersama kami.